Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabdarallahu mara'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mau mendengarkan hadis, menghafalnya lalu menyampaikannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Dan semoga Allah menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan video ini dari awal sampai akhir, kemudian subscribe channel ini, Allah jadikan orang yang sukses di dunia maupun di akhirat, kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, bab keutamaan majelis zikir, hadis nomor 10.010. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Artinya, permudahlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan membuat mereka lari. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Nasai dari Anas. Status hadis ini sahih. Syarah cuplikannya dari kitab Faidul Qadir. Sampaikanlah sesuatu yang bisa mempermudah mereka sehingga mereka mudah menerima pelajaran dan mudah pula mengamalkannya, dan janganlah membuat mereka menjauh dari dakwah karena pelajaran-pelajaran sulit yang kita sampaikan. Sampaikanlah kabar gembira mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala, pemberiannya, ampunannya, pertolongannya, surganya, dan semua yang membuat manusia gembira. Dan janganlah kalian sampaikan sesuatu dengan cara-cara yang membuat mereka lari dan menjauh dari dakwah. Dengan hadis ini maka permudahlah urusan-urusan dalam majelis zikir dan gembirakanlah mereka agar betah dan selalu datang ke majelis-majelis zikir. Nah ini pemirsa sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudah, jangan persulit. Gembirakan, jangan menakutkan. Ini merupakan satu pondasi atau satu dasar yang sangat penting dalam setiap majelis, apalagi majelis zikir, apalagi majelis ilmu. Jadi kalau orang sudah ngumpul datang ke majelis zikir, gembirakan mereka. Bagaimana cara menggembirakannya? Ya sesuai situasi dan kondisinya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ulama kita misalnya datang dikasih suguhan, dikasih makan, dikasih minum, nanti pulangnya dikasih amplop. Ini mungkin salah satu cara supaya orang-orang bergembira di majelis zikir itu. Kita melihat dari kacamata itu saja, jangan dari kacamata negatifnya. Nah, kebetulan Rasulullah di sini juga begitu. Pandang dari sisi positifnya. Yasiru wa la tu'assiru, dan permudah urusannya. Jadi kalau ada orang datang ke majelis zikir, ke majelis pengajian, permudah hal-hal kecil saja misalnya. Tempat sudah penuh, nah kita geser dikit biar desak-desakan nggak apa-apa, dengan tujuan mengamalkan hadis ini supaya orang yang datang itu menjadi mudah. Ada yang mau keluar lewat jalan, kita nyingkir sedikit supaya mereka dapat ya. Itu hal-hal yang kecil seperti itu tapi sangat bermanfaat di dalam majelis zikir. Misalnya dalam hal-hal kontennya di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita, udah ceritakanlah saja tentang surga, kan begitu. Jadi kalau bagi para pemula, ceritakan dulu surga, neraka nanti belakangan. Ceritakanlah dulu apa hal-hal yang membuat orang Islam optimis, seperti maqala la ilaha illallah dakhala jannah, misalnya kan begitu. Ibadah muslim itu gampang, asal dia mau sholat insya Allah dijamin masuk surga, dan lain-lain. Dahulukan hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau kita menciptakan sebuah majelis zikir, sebuah majelis ilmu, maka dasarnya ini,
bikin semudah mungkin dan jauhkan dari hal-hal yang sulit. Bikin segembira mungkin sehingga mereka tetap mau berkumpul di sini. Jangan sampai baru aja datang udah wah ini haram, wah ini bid'ah, bubar lagi, nggak mau ngumpul lagi, nggak mau ngaji lah. Kira-kira begitulah. Ini lebih pada strategi dakwah, bagaimana metode kita menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang sehingga mereka betah di tempat ngaji. Kita singkat saja. Selanjutnya hadis nomor 6618. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim salasan. Bahwasanya apabila Nabi mengucapkan sebuah kalimat maka beliau mengulanginya 3 kali sehingga bisa dipahami, dan apabila beliau mendatangi kaum maka mengucapkan salam 3 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari Anas. Status hadis ini sahih. Nah, hadis ini itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita bicara, kalau sekali mustami belum paham, diulangi nggak apa-apa 2 kali. Kalau diulangi 2 kali nggak apa-apa, diulangi lagi nggak apa-apa 3 kali, itu kan. Sehingga hal ini kalau kita berbicara 3 kali sesuai sunnah. Tapi kita harus lihat situasi dan kondisi, jangan sampai seharusnya kita ngomong sekali saja diulang 2 kali, 2, 3 kali jadi menyebalkan jadinya. Jelai kayak kan begitu. Kalau sekali udah cukup ya udah kan begitu. Kalau belum cukup baru tambahin. Nah, maksudnya gini, terkadang kita ngobrol dengan sebelah kita, terkadang dia belum nggak kedengeran sebab suara kita yang pelan atau ada sesuatu yang bagus sehingga belum kedengeran. Nah, kita ulangi lagi 3 kali. Jangan sampai kita udah kedengeran ngomong, Pak nanti datang ya, enggak. Ngomong lagi, Pak nanti datang ya, enggak. Pak nanti datang ya, enggak. Bukan itu yang dimaksud kan begitu. Jangan salah ini. Begitupun wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim salasan. Rasulullah ketika datang pada suatu kaum dia membaca salam 3 kali. Ini pun jangan ditelan mentah-mentah, begitu datang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak, kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau salam sekali sudah cukup, ya sudah. Kalau kedua ketika nanti justru malah menjadi fitnah, bisa menjadi gangguan lah bagi orang lain. Menggandeng, berisik, salam aja, sudah cukup. Kalau gitu gimana? Ya udah. Artinya kita harus bijaksana menerapkan hadis ini. Jadi kalau ada orang yang berbicara 3 kali mengulangnya, oh ini hadisnya ada. Nah, kalau ada orang yang salam 3 kali, oh ini ada hadisnya. Tetapi kalau kemudian mustami'nya justru menjadi muak, berarti dia menjalankan sunnah tetapi belum tahu situasi dan kondisinya. Hadisnya betul, sunnahnya betul, tapi penerapannya masih kurang tepat dengan situasi dan kondisi yang ada. Coba ini kita baca tafsirannya sedikit. Imam Bukhari menuliskan hadis ini dalam kitab ilmu bab mengulangi perkataan sebanyak 3 kali agar maksudnya dipahami. Nah ini ada kaidahnya. Diulang 3 kali itu tujuannya supaya dipahami, bukan gagah-gagahan. Ya kan? Kadang ada tuh mubaligh atau ajengan atau ustadz yang berbeda tuh salamnya 3 kali. Tapi tujuannya bukan untuk memahamkan, tapi untuk gagah-gagahan. Wah, ini kelihatannya keren tapi menunjukkan ketidakkerenannya. Kemudian ada juga orang yang memakai bahasa repetisi, pengulangan 3 kali. Kelihatannya supaya seperti gaya bahasa, seperti sajak, tapi nyatanya menjadi tidak sajakan gitu. Nah nih, jadi tujuannya yang utama itu supaya dipahami, yang lainnya ngikut aja. Majelis ilmu merupakan bagian dari majelis zikir, dan salah satu hal yang bisa dilakukan dalam majelis zikir adalah mengucapkan salam sebanyak 3 kali jika diperlukan, dan mengulangi pembicaraan 3 kali jika diperlukan pula, sehingga semua maksud pembicaraan bisa dipahami. Yaitu tujuannya terpaham. Jadi kalau sekali udah paham ya udah. Kalau 2 kali 3 kali malah membosankan, nanti bisa membuat mustami atau teman kita menjadi kira-kira begitu. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya singkat aja. Nah, di sini hadis nomor 9643. Wailul lil aqab minan nar. Celakalah tumit-tumit karena neraka. Nah, lalu ini hubungannya apa dengan
dengan majelis zikir tentang wudu. Nah, coba kita lihat. Hadis ini beliau ucapkan ketika melihat sekelompok orang wudu mau sholat tetapi tumit-tumit mereka tidak terkena air dengan baik. Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air ketika wudu, dia akan dibakar oleh api neraka karena tidak menyempurnakan wudu dan bersuci. Ada ulama yang memahami celakalah orang-orang yang tumitnya tidak terbasuh air dengan sempurna ketika wudu, mereka akan disiksa dalam api neraka. Hadis ini oleh Imam Bukhari dituliskan juga dalam kitab ilmu bab orang yang meninggikan suaranya untuk mengajarkan ilmu. Dengan kata lain, Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita bahwa bagian dari sunnah adalah meninggikan suara di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan sehingga bisa didengar dan dipahami dengan jelas oleh orang yang menuntut ilmu. Dengan hadis ini pula saya ingin menegaskan jika majelis ilmu adalah bagian dari majelis zikir, dan salah satu yang harus dilakukan dalam setiap majelis adalah saling mengingatkan akan kebaikan dan ilmu pengetahuan, dan meninggikan suara dalam majelis zikir diperbolehkan. Nah ini kalau ada orang yang melarang kita bersuara keras di majelis zikir, ini bantahannya Imam Bukhari langsung yang bantah itu. Boleh kok kan gitu. Nah, dengan katanya begini, ketika kita ngumpul untuk ngaji harus bisa dipahami. Untuk harus bisa dipahami, ada kalanya pelan saja sudah cukup, ada kalanya harus keras. Nah, jadi ustadz ini ketika menyampaikan ilmu kepada itu sudah harus keras sehingga mustami itu dengar semua. Kalau kira-kira nggak kedengaran, pakai pengeras suara, kan begitu. Jangan sampai udah ustadz suaranya lemah lembut. Mustami itu, ya ini mohon maaf, kadang ada ajengan yang suaranya lembut ini begitu dia naik ke podium itu orang langsung udah ini pasti gak kedengaran nih. Jadi karena memang suaranya pelan gitu kan. Nah ustadz-ustadz yang seperti itu juga harus tahu diri, kalau mau ceramah mau apa harus ini pembantu pengeras suara sehingga bisa didengar. Jadi intinya bahwa mengeraskan suara di dalam menyampaikan ilmu itu boleh supaya mustami paham. Begitupun ketika berzikir mengeraskan suara zikir juga boleh. Sudah jelas lah ya. Cukup kira-kira ketika hadis ini, hadis yang pertama menjelaskan bahwa mengeraskan suara di dalam majelis ilmu itu boleh supaya mustami paham, supaya orang lain paham. Yang kedua, hadis itu mengabarkan kepada kita ketika kita berbicara boleh diulang 3 kali, ketika mengucapkan salam boleh diulang 3 kali, tapi tujuannya jelas supaya orang lain paham, bukan untuk gagah-gagahan. Yang ketiga, satu asas dasar di dalam majelis ilmu adalah permudah urusan, kemudian gembirakan orang-orang yang datang itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.